atau mereview mengenai keyboard biar kalian tidak bingung. Kemarin kalian masih ada kebingungan mengenai bagaimana cara menulis yang belum kalian ketahui. Nah, di sini ada tampilan keyboard. Itu untuk kemarin kita latihan di laptop sini. Untuk yang laptop yang kemarin itu tidak ada cap lock. Itu untuk ini tulisan kapital. Tapi kalau untuk di laptop Bapak ini itu ada. Tapi kalau misalnya yang di laptop kemarin kalian pakai itu tidak ada, itu menggunakan shift, ya, tetap di shift. Nah, ketika ditekan shift, maka akan otomatis di sini semuanya huruf kapital, ya, huruf kapital. Shift itu ditekan, jangan dilepas. Jadi kalau dilepas akan mati, maka ditekan. Jadi kalian ketik. Nah, tuh ya, itu untuk huruf kapital. Dan kemudian untuk tanda-tanda yang di atas tombol, kalian juga masih bingung kayak seperti bagaimana tuh cara mengetik add atau A yang seperti ini. Kemudian tanda seru, persen, kemudian dan itu juga sama menggunakan shift. Ketika ditekan shift, maka secara otomatis aktif add-nya, ya. Tanda dolar juga kemarin sudah mencoba aktif. Nah, kemarin kalian juga bingung bagaimana cara menulis tombol-tombol tanda-tanda yang belum aktif. Nah, ketika shift-nya mati, maka tombol-tombol yang di atas nih itu tidak aktif. Jadi warnanya agak buram. Nah, yang di atas tombol. Nah, itu dengan menggunakan shift. Ketika kita klik shift, maka otomatis aktif. Kayak seperti titik 2 kemarin kalian bingung, itu menggunakan shift. Maka kalau udah shift nih, ini tanda shift yang aktif, maka akan aktif. Jadi kalau misalnya kalian lepas tanda shift, maka akan mati. Kayak kurung buka atau buka tutup kurung juga sama. Ketika kita tidak mengklik shift, maka akan mati. Nah, ini juga tanda-tanda, ya. Jadi untuk misalnya untuk nulis $, kemarin untuk paspor, kalian klik shift, kemudian angka 4. Seperti itu. Untuk membuat add sama, klik shift tanpa dilepas, kemudian angka 2. Maka ada. Tapi kalau misalnya tidak ditekan shift, maka ketika kita klik nomor 2, maka munculnya nomor 2. Gitu. Dan kemudian untuk menulis titik 2, ketika kita tidak nulis tidak menekan shift, maka akan muncul titik koma. Tapi kalau misalnya kita tekan shift, maka akan muncul titik 2. Ya. Dan kemudian kalau untuk menulis penjumlahan juga sama, harus menggunakan shift. Nah, itu. Mengetik kurung buka juga sama. Pada dasarnya untuk pelajaran keyboard, menentukan keyboard itu di kelas 2 kita sudah belajar, ya. Oke. Itu untuk menghapus juga sama. Ini untuk menghapus dari sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kemudian del. Akan del. Di keyboard laptop itu kan ada del, ada backpack. Kalau kita menggunakan backpack, maka dari seperti itu, ya. Kemarin juga ada banyak pertanyaan juga. Dan kemudian pada intinya untuk mengaktifkan tombol-tombol tanda-tanda yang ada di atas ini, ya, itu menggunakan
shift ya. Ini untuk mengaktifkan tombol yang ada di sini, maka menggunakan shift. Oke. Tidak kesulitan lagi ya apabila nanti kalian ditugaskan untuk mengetik sesuai atau menulis link, atau ini juga kalau misalnya garis miring ini kan ada di bawah tombolnya, cukup tidak menggunakan shift. Tapi kalau misalnya menulis tanda tanya, kalian harus tekan shift tanda tanya gitu ya. Kemudian ini juga sama, kalau mau koma nggak usah tanda tanya, tapi kalau untuk menulis kurva harus gunakan shift. Oke, itu aja. Apabila ada pertanyaan nanti, semoga kalian tidak kesulitan lagi untuk menggunakan keyboard laptop. Apabila ada praktek lagi, kalian semoga lancar dan bisa. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.